Lantas bagaimana upayanya dalam insiden penembakan WNI yang terjadi di Malaysia, Bang Dave? Kami mendengar bahwa DPR setelah membentuk tim khusus, Ya, adakah jalan-jalan lainnya ataupun upaya lainnya yang nantinya akan diterapkan oleh DPR dan juga harus dilakukan oleh pemerintah? ya tentu kita akan mendalami lagi sejauh mana kita bisa berperan. Apakah kita membentuk panja atau tim sus atau kita membentuk suatu task force tersendiri untuk menangani hal tersebut ya, karena dilihat dari sekilas ini kan melibatkan berbagai macam sektoral dari pastikan hubungan diplomasi, berarti kan melibatkan Kemlu, lalu tenaga kerja, melibatkan BP2MI, lalu terus juga melibatkan aparat hukum ya, apakah itu kejaksaan, kepolisian ataupun instansi lainnya, belum lagi ada mungkin bisa juga melibatkan BIN ataupun juga instansi lainnya. Nah yang pasti ini niatannya itu adalah untuk mencarikan solusi dari setiap persoalan. Selama komunikasi masih berjalan, selama masih bisa ada pertemuan, ya apapun persoalan itu masih bisa dicarikan jalan keluarnya. Nah, itu yang paling penting dan itu kita harus jaga. Jangan sampai insiden demi insiden bisa merusak hubungan baik kerjasama di berbagai macam sektor yang Indonesia dan Malaysia telah miliki dan telah jalin selama berpuluh-puluh tahun. Begitu. Menarik ini Bu Dina karena antara Indonesia dan juga Malaysia kerjasama sudah terjalin harmonis puluhan tahun. Tadi Prabowo juga menegaskan jangan sampai ada masalah bilateral. Dan sekarang di depan mata WNI kita tewas di kawasan perairan di Malaysia. Menurut Anda sikap pemerintah kita harusnya seperti apa? Agar tidak sekedar teguran, kecaman, tapi ada bentuk konkretnya. Ya, pidato Pak Prabowo barusan itu sangat mirip dengan pidato Pak Joko Widodo sebelumnya ya. Menganggap bahwa masalah seperti ini generik gitu dalam hubungan bilateral. Harusnya dalam situasi yang sangat genting seperti sekarang, karena ini menyangkut nyawa ya, satu nyawa hilang itu tetap harganya luar biasa buat hubungan bilateral. Jadi harusnya Pak Presiden Prabowo menurut saya bisa menyampaikan secara lebih tegas, tolong diusut sampai tuntas masalah ini, dibentuk tim kerjasama supaya jangan sampai terulang warga negara Indonesia diperlakukan dengan tidak adil di Malaysia. Kata seperti itu, itulah yang akan menjadi penguat untuk nanti teman-teman di legislatif, untuk polisi, untuk dari pihak kita Coast Guard maupun Bakamla untuk lanjut dan Kemlu ya, untuk lanjut ke ranah yang lebih bisa ditindaklanjuti. Jadi jangan dimasukkan hanya di kata-kata yang generik. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi kalau dilihat dari fakta bahwa orang-orang ini kayaknya kebanyakan laki-laki ya, yang naik di satu kapal ini ya. Kalau antara Indonesia dengan Malaysia yang sudah ada kerjasama dan ada MOU-nya antar kerjasama itu baru untuk pekerja domestik. Itu pun lama sekali Indonesia bisa punya MOU itu. Dulu dari tahun 2016 expired aja akhirnya bisa tanda tangan lagi di 2022. Jadi ditunda begitu lama kosong. Yang dilakukan hanyalah moratorium. Padahal masalahnya apa? Daya tarik dari Malaysia untuk tetap mempekerjakan orang Indonesia itu sangat tinggi. Dan para laki-laki dari Indonesia ini biasanya dipekerjakan di sektor sawit atau perkebunan ya. Kemudian yang kedua juga untuk sektor-sektor di toko ya, toko-toko di sekitar kota-kota besar di Malaysia itu biasanya juga membutuhkan mereka plus ABK, jadi anak buah kapal. Jadi seperti kita mungkin nggak nggak bisa membayangkan betapa pentingnya orang Malaysia itu hire orang Indonesia karena memang dari pihak Malaysia sendiri sudah jarang orang yang mau bekerja di bidang-bidang tersebut. Nah, dalam kasus ini juga dari pihak otoritas Malaysia juga telah memberikan pernyataannya, ada sejumlah poin-poin, mungkin Bu Dina bisa memberikan tanggapannya terkait dengan poin-poin ataupun pernyataan dari pemerintah otoritas Malaysia. Dari pihak pemerintah otoritas Malaysia, saya berharap betul-betul ada konsekuen ya dengan pernyataan bahwa mereka akan melakukan penindaklanjutan dan tidak berhenti hanya di proses hukum. Tetapi bisa melihat bahwa antara Indonesia dan Malaysia kita punya tugas untuk membersihkan hubungan kerjasama tenaga kerjaan ini dari kasus-kasus trafficking, human trafficking, itu harapan saya. Oke. Baik, kita tunggu bersama Bang Dev dalam waktu dekat apakah tim pantau atau tim khusus dari DPR akan segera berangkat ke Malaysia? Ini kan baru dibahas tadi ya. Jadi dan sekarang kan masih dalam situasi, bukan dalam hari libur. Jadi mungkin dalam masih hari kerja berikutnya, yaitu mungkin hari Kamis.
kita akan membahas teknisnya seperti apa dan juga siapa yang akan dibentuk, siapa yang akan mengisi. Nanti pimpinan Komisi 1 akan membahas dengan pimpinan DPR karena ini kita juga baru dengar tadi siang ya akan berita ini. Jadi kita akan dalami dulu dan juga kita lihat fungsi dan otoritasnya sejauh mana untuk kita melakukan tindakan akan mengusulkan dan juga untuk mencari tahu persoalannya seperti apa dan juga peran DPR di dalam sisi mana yang bisa untuk digunakan untuk menguak segala macam persoalan yang terjadi ini. Baik, terima kasih Bang Dev dan juga Bu Nina waktunya bersama kami. Kami juga ingin berharap bahwa pengusutan dalam kasus ini bisa segera terungkap. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Terima kasih. Selamat malam.